Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita bisa berjumpa hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang teragung, Nabi yang termulia, dan Nabi penutup dari para Nabi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika ada orang bertanya, apakah yang paling indah di dunia ini? Lalu ada yang menjawab, yang paling indah di dunia ini adalah tempat-tempat destinasi wisata, atau yang paling indah di dunia ini adalah lukisan yang dibuat oleh sang maestro pelukis. Jawaban ini tidak salah, tetapi kurang betul, karena hakikatnya yang paling indah di dunia ini atau di muka bumi ini adalah kebersamaan. Bukan hanya sebuah lagu yang apabila didendangkan atau dinyanyikan dengan kebersamaan antara paduan suara dengan musiknya akan melahirkan musik simfoni yang sangat indah. Bukan hanya gedung atau jembatan yang apabila dibangun dengan kebersamaan akan melahirkan bangunan atau gedung yang berkualitas saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada kita agar kita selalu mengedepankan kebersamaan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan adalah merupakan kunci keberhasilan umat manusia. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam ini selalu melakukan ibadah seperti salat 5 waktu dengan mengedepankan kebersamaan, atau dalam bahasa agama disebut dengan berjamaah. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berjamaah dari aspek apapun akan kita dapatkan. Aspek pahala kita dapatkan, aspek silaturahim akan kita dapatkan, dan aspek-aspek yang lain. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga di dalam konteks berbangsa dan bernegara ini, maka kebersamaan adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan, kalau kita mengistilahkan atau menggunakan contoh, misalkan kalau kita punya lidi satu, maka mudah sekali dipatahkan oleh, jangankan oleh orang dewasa, orang kecil pun mampu mematahkan itu. Tetapi apabila lidi itu menjadi banyak kemudian diikat menjadi satu, jangankan anak kecil, orang dewasa pun juga tidak mampu mematahkan itu. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah konsep kebersamaan yang harus kita miliki. Kenapa saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di negara Indonesia ini,
kebersamaan atau kesatuan kadang-kadang kurang dipelihara, bahkan bukan kurang tetapi tidak dipelihara. Kadang-kadang sesama umat Islam sendiri kita tidak menggunakan atau mengedepankan kebersamaan, sehingga yang satu dengan yang lain saling mencemooh. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nasihat kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita tidak diperkenankan kita berpecah belah, Saudara. Dan berpecah belah itulah yang mengakibatkan kita ini menjadi kerdil. Kalau ada saudara kita yang kebetulan dari aspek agama belum seperti kita, maka kita punya kewajiban memberikan pemahaman tentang agama itu. Bukan dicaci, bukan dihina, karena memang agama ini fungsinya adalah mengajak, bukan mengejek. Fungsi agama bukan memukul, tapi juga merangkul. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu, sebagai orang yang meyakini, mempercayai, membenarkan adanya ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kesatuan dan persatuan, kebersamaan harus kita kedepankan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengedepankan kebersamaan, tanpa mengedepankan kesatuan dan persatuan, maka apapun akan menjadi bercerai-berai. Banyak contoh saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sampai saat ini kita tidak perlu berbicara terhadap orang lain, tetapi internal kita, kaum muslimin sendiri, antara satu dengan yang lain selalu mengalami centang perenang. Tidak ada kesatuan. Padahal kita ini diikat oleh satu kesatuan yang disebut dengan Islam. Maka oleh sebab itu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep Islam yang wasatiyah itu maknanya adalah kebersamaan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan akan menjadi penting. Kebersamaan adalah sesuatu hal yang akan menjadi indah pada akhirnya. Banyak orang gagal karena tidak mau mengedepankan kebersamaan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperoleh rezeki kadang-kadang belum tentu dari kemampuan kita. Kadang-kadang karena kita kebersamaan, kita mendapatkan barokah dalam konteks yang lebih luas. Juga kadang-kadang dari teman, dari sahabat kita. Banyak saya punya sahabat yang punya persahabatannya yang sangat luar biasa, sehingga dia mudah sekali pada saat dia mengalami kesulitan. Hebatnya luar biasa, tetapi dia tidak mengedepankan kebersamaan, tidak punya sahabat, alias tidak mau melakukan satu kesatuan, maka dia akan mengalami kesulitan. Maka saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai kesatuan dan persatuan tetap harus menjadi yang utama. Kita tengok misalkan sejarah Indonesia ini. Sejarah Indonesia ini selama 300 tahun lamanya, kurang lebih, mengalami kesulitan, mengalami kegagalan. Karena apa? Karena antara satu dengan yang lain tidak ada kesatuan dan persatuan, tidak ada kebersamaan. Yang Maluku berjuang sendiri, yang Sumatera berjuang sendiri, yang Jawa juga berjuang sendiri, sehingga ratusan tahun lamanya Indonesia tidak mengalami keberhasilan. Tatkala komitmen kebersamaan sudah dimunculkan dengan kalimat bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, pada saat itu kemudian kita konsep bagaimana cara untuk meraih kemerdekaan, baru itulah kemudian kita memperoleh keberhasilan. Maka oleh sebab itu kita harus tetap mengedepankan kebersamaan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang paling konkret sebagaimana yang kami sampaikan di mukadimah tadi adalah salat diwajibkan berjamaah. Tentu memiliki implikasi positif bagi umat yang melakukan salat berjamaah tersebut. Satu, pahala pasti berlipat ganda. Kemudian di situ ada nilai silaturahim. Kemudian di situ ada nilai sedekah, karena sedekah itu, senyum pun itu juga bagian dari sedekah. Maka oleh sebab itu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
bagi kita sholat berjamaah itu sebagai contoh, sebagai iktibar yang mesti harus kita lakukan, sehingga dengan model sholat itu, sholat berjamaah itu kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat yang terheterogen ini. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu kami sampaikan karena Indonesia itu multi, saudara, multi, dari berbagai macam aliran ada di sini. Tentu kita harus mencari konsep yang baik, yang benar. Dan konsep itu adalah yang pertama yang harus dikedepankan adalah kebersamaan, kesatuan, supaya kita menjadi Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan rahmat, ridhonya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.